Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema 3 Jalan Menuju Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal dhakirin, hamdal syakirin, hamdal musallin ala habibihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Baik, jemaah suku yang diberkahi Allah, pada pagi yang lalu kita sedikit membahas tentang kalam dari Imam Al-Qushairi bahwa zikrullah adalah mansyurul wilayah, sisi kewalian yang ditampakkan oleh seorang wali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah tentunya, adalah zikrullah. Fakullu man zakarallah qad nusyira fihi sirrul wilayah. Setiap orang yang Allah arahkan dia kepada zikrullah, dia sedang dibagikan sir-sir kewalian, meskipun dia belum wali. Tapi lebih kurang, wali itu ada dua, ada wali wilayah ammah, ada wali wilayah khasah. Ya, guru kita tambahin satu lagi, wali wilayah akhas al-khawas, khawasul khawas. Itu hanya pembagian keilmuan, ya. Di sisi Allah mungkin lebih banyak lagi rahasia-rahasia. Wali yang wilayah ammah, kekasih Allah yang sifatnya umum. Fakullu mu'min wa muslim wali. Setiap mukmin muslim wali. Syaratnya di qalbunya mesti ada tasdik, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa saja orang yang ada rasa percaya dia kepada Allah, maka dia wali Allah secara umum, ya, wali Allah secara umum. Jika dia mau berguru, mau menempuh jalan riyadhah, mujahadah, dan jalan ma'rifat, maka Allah akan bukakan lagi jalan yang satu lagi. Oleh karenanya, salah satu thariqah yang kita amalkan adalah thariqat kubrawiyah, yang diasaskan oleh Imam Sunnah di zamannya, Najmuddin Kubra atau Najmuddin Al-Kubra. Thariqahnya disebut kubrawiyah. Sebagian orang menyebutnya kubri, tapi itu kurang tepat barangkali, ya. Imam Najmuddin Al-Kubra, ya, kitab At-Turuq, risalah At-Turuq ilallah. Tadi Imam siapa namanya? Najmuddin Al-Kubra. Dalam kitabnya Ar-Risalah, yaitu risalah At-Turuq ilallah, kecil sekali, lalu dia ulang lagi dalam kitab Fawaihul Jamal, bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Pertama, jalan yang umum. Ini istilah dari saya, tapi istilah dari beliau, jalan abidin, zahidin. Jalannya orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Orang ahli ibadah dan zuhud suka dengan angka-angka. Nabi SAW ajarkan zikir dengan angka, tapi Nabi SAW tidak membatasi zikrullah pada bilangan-bilangan tertentu. Bilangan dan angka hanyalah contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan zikrullah itu zikran katsira, ya alladzina amanu zkurullaha zikran katsira
Wahai orang yang percaya kepada Allah di hatinya, di kalbunya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Maka angka 170, 1000, 11.000, 70.000 hanyalah latihan. Ya. Namun orang awam, bagi dia zikir pagi petang sudah cukup. Ya. Tapi bagi orang yang lain itu tidaklah cukup. Ya. Jika ada di dunia nyata orang punya ekonominya apa sebutannya, ya pas-pasan gitu, apa namanya, cukup. Nah, inilah orang kelompok pertama ini. Dia mencukupkan penghasilan rohaninya dengan zikir bagi petang dan angka-angka tertentu. Mereka ini juga zuhud, mereka takut jika memegang dunia, takut tergoda oleh dunia. Mereka khawatir dia goyah dari dunia, maka mereka mentalak dunia dengan cara meninggalkan zahirnya dunia. Ya. Maka mereka disebut dengan az-zahidun, dan juga disebut dengan abidun. Zahidin, abidin, orang yang zuhud secara zahir dan orang yang ahli ibadah secara zahir. Dan ini tariqah ammah, tariqahnya umum. Maka banyaklah ahli fikih mengatakan, tidak usah bertariqah, amalkan saja. Akhirnya murid-muridnya, bahkan dirinya sendiri mempunyai amal rohani tidak tertata dengan baik, tidak mempunyai kedisiplinan yang utuh. Mereka beramal masihlah karena urusan dunia atau urusan menyelesaikan persoalan dunia. Ya, mereka ini beramal jika ada masalah kehidupan maka dia zikir, ada masalah rezeki maka dia salawat. Maka kita salawat niatkan taqarruban ila Allah, ya, menjawab panggilan Allah. Adapun rezeki yang melimpah itu berkah dari salawat. Ya, benefit bukanlah maqasid. Benefit itu hanya fasilitas. Adapun maqasid, tujuan kita adalah taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka jika ada zikir pelancar rezeki, pelaris uang rezeki, itu zikir awam. Zikir, kita zikir mendekatkan diri kepada yang maha memberi rezeki. Kita berzikir mendekatkan diri kepada yang maha kaya dan yang maha mengayakan. Zikirnya sama, jika niatnya berlainan, hasilnya pun lain. Ya, hasilnya pun lain. Kelompok yang kedua, kelompok ahlul riyadhah wal mujahadah, boleh juga disebut kelompok ahli tariqah, kelompok para salik. Ahli tariqah atau para pesuluk ini, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan latihan-latihan tertentu. Boleh jadi dengan khalwat, ya. Khalwat ini menyepi 3 hari, 10 hari, 40 hari, bahkan bertahun-tahun. Ada seorang syekh dari Dagestan, namanya Sidi Abdullah Dagestani, guru daripada Syekh Nazim. Ya. Syekh Abdullah Dagestani ini bersuluk 6 tahun. Tuan-tuan tak sanggup ikut dia, bukan waktunya. Cara dia bersuluk, setiap kali dia lalai ingat Allah, dia wudu. Hati dia lalai, dia langsung wudu. Dia anggap itu hadas. Jadi bagi Sidi Abdullah, hadas itu ketika engkau memasukkan dunia yang kotor, yang berhadas itu ke dalam dirimu, sehingga engkau lalai. Lalai saja, langsung dia wudu. Apatah lagi jika memikirkan dunia. Maka beliau jika terfikirkan dunia, dia langsung mandi taubat. Sanggup begitu? Ada yang sanggup? Ya, ini riyadhah suluk beliau. Sidi Abdullah Dagestani ini tariqahnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga berkembang di negeri kita, di Nusantara. Ya, mayoritas Naqsyabandiyah di negeri kita Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, ini yang banyak dipakai. Ya, di Sumatera ada Syekh Abdul Wahab Rakan, ya. Pada Syekh Abdul Ghani Batu Besuek, ya. Batu Besuek itu semua Minangkabau itu. Kalau Syekh Abdul Wahab Rakan dia wilayah Riau, ya, Rakan. Tapi
berkalamnya mirip-mirip orang Minang. Saya tidak tahu apakah beliau ini Riau saja atau campur dengan Minangkabau, karena kalau bercakap menggunakan ambu, hamba, ya Allah alam. Di Sumatera Barat, di Minangkabau ada Syekh Muhammad Tahir, murid dari Syekh Ismail Minangkabawi. Mereka semua dan mempunyai semua murid-murid yang berkembang sampai kemana-mana. Di Jawa juga ada Syekh Abdul Azim, dan ada Azim di sini. Oleh karenanya, thariqah yang kedua ini thariqah yang sangatlah ketat. Kita boleh sebut thariqatus salikin, thariqah para pesuluk. Tapi di zaman ini sungguhlah rumit dan sulit. Ya alhamdulillah masih ada mursyid-mursyid mulia, mereka Allah kuatkan untuk tetap membuat suluk 40 hari, 10 hari. Bahkan masih model lama lah, baru masuk sekitar 70.000. Banyak juga yang langsung pulang. Ya, karena zaman sudah berubah, kita pun bolehlah merubah beberapa jalan, ya. Karena jalan-jalan yang di depan itu, lebuh-lebuh itu pun ada tajdidnya, ya, diperbaharui. Jalan zahir diperbaharui. Kenapa jalan batin tidak diperbaharui? Maka kita memerlukan ijtihad walaupun sedikit dari para ulama. Tentunya ulama yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sidi Syekh Abdullah Daristani begitu ketat dan tasyadud pada dirinya? Ternyata beliau ini mengamalkan kalam Imam Nawawi, likulli syai'in aqubah wa aqubatul arif inqita'uhu an dzikr. Setiap sesuatu ada siksaannya, dan siksaan seorang yang arif. Jadi bagi orang yang pezuhud, dia ada siksaan dia jika dia mengambil dunia, dia tertidur dari tahajud, dia tersiksa. Tapi bagi para pesuluk ini, orang-orang yang mulai menempuh jalan kepada Allah, siksaan itu adalah inqita'uhu an dzikr. Bagi orang-orang yang ini, dia terputus dari zikrullah. Oleh karenanya, beliau Sidi Abdullah berwudu apabila lalai, mandi taubat apabila dia ingat kepada dunia. Fafi hadzal bayan yadulluka ala syaraf dzikr. Beginilah kata beliau Imam Abu Bakar Al-Banani, nyatalah bagimu kemuliaan thariqah zikr, ya. Thariqah salik itu thariqah zakirin, boleh kita sebut thariqah zakirin, ya. Namun apa kelemahan para salik ini? Dia sangatlah terobsesi menjadi wali, sangatlah terobsesi hendak menjadi mursyid, hendak menjadi kutub, ya, menjadi wali abdal. Dia terobsesi hendak menjadi wali-wali. Bolehkah kita berniat jadi wali? Lebih dari boleh, wajib. Tapi bukan wali yang dipahami awam. Orang awam memahami wali yang sakti, yang punya karamah, yang berjalan di atas air, terbang di awan, ya, bisa berpindah dalam sekejap. Itu wali yang bukan itu yang kita maksud. Jika Tuhan hendak menjadi wali, Tuhan hendak bercita-cita menjadi wali dalam pengertian kekasih Allah, maka itu tujuan yang mulia. Itu yang dibaca di dalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, itu jadi wali. Dari kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, hanya engkau tujuanku, hanya ridhamu yang aku cari. Itu adalah wali. Wali yang sebenarnya, yang tujuan dia hanya Allah, dan yang dia tuntut dari Allah hanyalah ridhonya, ya, tidak menuntut yang lain. Ini yang disebut wali hakiki, bukan wali indal awam, ya. Oleh karenanya Imam Al-Qushairi mengatakan kembali, al-dzikru unwanul walayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah wa alamatu sihhatil bidayah wa dilalatu safa'il nihayah, falaysa wara'a al-dzikri syai'un wa jami'ul khisal mahmudah raji'atun ila dzikr wa manshu'aha 'an dzikr.
Ada yang level 3 Arifin Al-Muhibbin, Tariqah para Muhibbin, Tariqah para Muhaqqiqin. Mereka pun terbagi dua, satu Ahlul Haqa'iq, satu Ahlul Ma'arif. Ahli Haqa'iq, ahli hakikat, mabuk dalam hakikat. Disinilah terjadinya syatahat, kata-kata yang membuat mereka kemudian dituduh kafir. Jadi jika ada sufi dituduh kafir di bab hakikat. Ini yang terjadi pada Ibn Arabi, yang terjadi pada Suhrawardi Al-Maktuli, yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, yang terjadi kepada Al-Hallaj. Mereka munghariquna, mereka sangatlah mabuk, karam, larut dalam apa? Dalam hakikat. Sampai-sampai ini pun ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka tulis dan mengakui, dan itu tidak salah. Jadi Buya Hamka yang seorang, kalau di Indonesia itu disebut Muhammadiyah, kaum muda. Muhammadiyah ini dituduh Wahabi, padahal bukan Wahabi. Ini Buya Hamka tulis buku Lembaga Hidup, Falsafah Hidup. Apa kata beliau? Orang-orang yang mabuk bertuhan, dia pun kadang tidak sadar mengatakan, tiadalah diriku kecuali Allah. Tapi dia orang mabuk, bukan orang sadar. Kalau Tuhan lagi sadar baca aku Allah, maka itu zindiq, itu kafir mutlak. Ya. Kenapa? Dia masih merasa dirinya ada. Jika dia lapar, masihlah dia lapar. Jika dia syahwat, masihlah dia berkawin. Ya. Jika ada duit, uang di depannya, masihlah dia minat. Masa Allah berminat kepada uang? Masa Allah mau kawin? Ya. Mana mungkin Allah mau itu? Maka orang ini yadda'i, mengaku-ngaku, ya, fahuwa kadhibun wa muftarin ala Allah. Dan itu orang paling zalim, ya. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban. Maka siapa lagi kah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Oleh karenanya, orang yang belum sampai kepada hakikat, tapi berangan-angan sampai pada itu, dia mengalamkan tentang Allah yang tidak berkesesuaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan diri kita semoga terjaga dari itu. Oleh karenanya wajib belajar akidah Ahlus Sunnah sebelum bertasawuf. Ya, wajib belajar akidah Ahlus Sunnah sebelum bertariqah. Atau wajib sembari bertasawuf kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sama-sama jalannya. Adapun kelompok kedua dari Arifin Muhibbin ini adalah mereka yang sampai kepada maqam ma'rifat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ma'rifat itu majmu'ul haqa'iq, kumpulan dari hakikat. Itulah namanya ma'rifat. Dikumpulkan pemahaman-pemahaman yang benar itu, barulah tumbuh kemarifatan kepada Allah. Orang bermakrifat muncullah adab kehambaan. Jadi yang mengatakan zat aku, zat Allah, dia tidak beradab. Yang mengatakan sifatku, sifat Allah, dia tidak beradab, dia baru berhakikat. Belum bermakrifat. Maksud ulama, tiadalah zat aku yang ada hanya zat Allah. Tiadalah sifat aku yang adanya sifat Allah. Bukan sifat aku ini adalah sifat Allah, itu tidaklah benar. Ya. Inilah makna la ilaha illallah. Tiadalah sifat aku yang ada hanya sifat Allah. Tiadalah wujud aku yang ada hanyalah wujud Allah secara hakiki. Maka aku ini diwujudkan oleh yang maha wujud. Jadi jangan kemudian membaca buku-buku hakikat lalu kita salah paham dan mengatakan diri kita ini Allah, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kembali kepada zikir. Lalu apa zikirnya mereka? Zikir harifi tidak lagi angka bilangan, tidak lagi menyebut semata. Mereka sudah sampai pada taraf level memandang kepada yang dizikirkan. Ya. Apabila ada orang menyebut nama, kita jumpa dia terus dia nanya, ya misalnya saya jumpa nih Haji Azim nih, mana Haji Azim? Orang ini di depan. Artinya saya sebut nama dia, tapi saya tidak kenal kepadanya.
Betapa banyak orang berzikir kepada Allah tapi dia tidak kenal kepada Allah, sehingga dia bertanya, manakah Allah? Ya. Dia bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak kenal kepada Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, Tuhan, apa caranya supaya saya mimpi bertemu Rasulullah? Berarti dia belum kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiadalah di alam ini wujud kecuali limpahan dari wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memandang alam pada hakikatnya memandang Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah ilhamnya, siapa yang kenal Allah, dia tidak mungkin lagi meminta jumpa kepada Allah, karena dia selalu jumpa. Siapa yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tiada minta lagi mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikirnya mereka apa? Karena mereka kenal, mereka memandang dalam zikirnya. Sama-sama baca nama Allah, sama-sama baca subhanallah. Lain bezanya adalah yang pertama sibuk dengan angka, sibuk dengan makharijul huruf. Yang kedua sibuk dengan niat-niat ingin jadi wali, ingin tenang, ingin bercahaya, ingin dapat aura dan cakra. Sedangkan yang ketiga, dia sudah kenal Allah Maha Bercahaya, sudah kenal zat yang tiada tara. Maka zikirnya disebut zikir syuhudiyah. Dia menyebut dengan lisan, tapi batinnya memandang kepada yang disebut. Karena Allah tiadalah berupa seperti makhluk, tapi dia mengatakan wajahnya manusia, wajahnya Adam, itu suratul Rahman. Oleh karenanya memandang kepada wajah diri, memandang kepada wajah Allah. Limana lianna wajhal insan, wajah bani Adam muttajihun ila wajhillah. Karena wajahnya manusia, dia langsung berhadap-hadap sebenarnya dengan wajah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali Maulana Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, syaka ilaihi rajulun, ada seseorang datang kepadanya mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Ya Sayyidi, hatiku tidak menikmati zikrullah. Wahai Tuan Syekh, kenapa diriku tidak menikmati sholat, tidak menikmati bersolawat? Apa obatnya wahai Tuan? Apa jawaban Sayyidina Al-Hasan? Udnuhu min majalis dzikr, dekatkan dirimu kepada majelis-majelis zikir. Majelis zikir ini dua, satu zikir ritual, satu zikir spiritual. Zikir ritual yang kita lakukan tadi, zikir pagi petang, ya, semua yang berhadir ini saya izinkan, ijazahkan mengamalkan wirid asas yang kita baca dan contohkan beberapa hari ini. Syahadat, lalu baca apa? Istighfar 100. Setelah syahadat baca apa? Istighfar 100. Ini zikir Nabi SAW. Yang kedua, La ilaha illallah 100. Jika kita punya waktu yang luang, lanjutkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Tapi jika lagi sibuk, lagi ada urusan, lagi jika ada kegiatan lain, program lain, maka baca La ilaha illallah, ya. Dan yang ketiga, bersalawat kepada baginda SAW juga seperti itu. Dan yang terakhir, bersalawat bertasbih dengan menyebut subhanallah bihamdi, ya. Ini yang asas. Lalu ditambahkan jika waktu luang, Ya Latif 129 kali, Ya Allah minimal 40 kali lah, ya, 40, 66, 70, 100, syukur-syukur 1000, ya. Tapi segitu pun cukup. Boleh dizahirkan, boleh dibatinkan. Yang dibatinkan mesti ditawakil, carilah gurunya, ya. Lalu ditutup dengan baca suratul Fatihah, dikirim kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan guru yang mengajarkan, ya, guru yang mengajarkan. Ini disebut wirid asas. Hatta seorang Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan zikir ini, apalagi kita, ya, kecuali Ya Latif tambahan dari ulama berdasarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi silakan, ya, diamalkan ini pagi dan kata Imam Syazili, orang yang terhubung kepada kami, maksudnya para sufi, para wali,
Ada kalanya dengan cara membaca kitab mereka, ada kalanya dengan mengamalkan zikir mereka, ada kalanya dengan bersohbah, khidmat kepada mereka, ada kalanya dengan ikut suluk tarbiyah mereka. Nah, tinggal pilihlah. Al-Imam Al-Talibi juga ditanya tentang obat daripada kerasnya hati. Jadi beliau ditanya, wahai Tuan Al-Talibi, hatiku keras, apakah obatnya? Apakah penawarnya? Apa jawaban beliau? Adim al-zikrullah, perbanyaklah menyebut nama Allah. Maka bolehlah kita sebut zikrullah tabibul qulub. Ini kaidah. Zikir kepada Allah penyembuh kalbu, penyembuh kalbu, obat hati yang sakit, hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, hati yang berprasangka, hati yang banyak was-was. Itu obatnya adalah zikrullah. Dan zikrullah ini afdalnya kenal kepada yang dizikirkan. Oleh karenanya syarat usul ilallah ada ilmu. Syarat sampai ke hadirat Allah ilmu. Karena banyak orang sudah banyak zikir, sudah terbakar dengan kalimatullah, tapi dia tidak juga merasa jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena dia berjalan tidak dengan ilmu. Lalu beliau mengatakan, al-qulub tasadda kama yasda al-hadid fayakunu jila'uha bidzikr. Kalbu itu juga akan ternodai sebagaimana berkarat, ya. Kalbu itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka pembersihnya yang membuat dia kembali mengkilat adalah zikrullah, ya. Dan zikru Sayyidina Muhammad SAW min zikrillah, menyebut mengingat tentang Sayyidina Muhammad SAW, bagian daripada zikrullah. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Jika ahwal rasa terlalu kuat, perbanyaklah sholawat, karena ini menawar, ya, jazabat ruhiyah, tarikan rohani yang sangat kuat, ya. Pernah melihat orang zikir berteriak? Itu obatnya sholawat. Penawarnya adalah sholawat. Bersolawat nanti badannya, tubuhnya, jiwanya akan dilembutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa mengingat Nabi Muhammad SAW bagian dari mengenal Allah? Karena beliau di atas para wali. Wali Allah itu jika dipandang, memandangnya menghantarkan kita kepada memandang Allah. Apalagi penghulunya para wali dan nabi, Sayyidina Muhammad SAW. Maka mengingatnya, mempelajari tentangnya akan menghantarkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad SAW, apalagi menyembah guru. Kita hanya menyembah Allahu wahdah, ya. Namun jalan untuk menyembah Allah, mengenal orang yang paling sempurna menyembah Allah. Oleh karenanya dalam tafsir Isyari, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah aku. Dan itu ia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka jika diterjemah, diterjemahnya, ditafsir, ditakwil, tiadalah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk engkau, hai Muhammad SAW. Oleh karenanya kalimat laulaka ya Muhammad itu bukan hadis Nabi, itu hadis ilhami yang turun kepada seorang wali. Saat dia baca ayat ini, maka dia mendapatkan satu sir di kalbunya. Allah berkalam, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak ciptakan jin, manusia dan alam semesta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku cipta jin dan manusia, semua alam semesta, kecuali untuk engkau, hai Muhammad, karena engkaulah yang paling pertama kali, yang paling sempurna, paripurna menyembah aku. Allah perlu disembah? Tidak, kita yang perlu menyembahnya, ya. Dia tidak bertambah kaya dengan salat kita, tidak bertambah kekuasaan kerajaannya dengan zikir kita. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, ma'rifatullah fi ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah ada pada sir mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main lagi. Hidupkan majelis maulid. Hidupkan majelis maulid, ya. Kalau di Jakarta kita ada malam maulid, ya.
setelah maulid kami baru tawajuh. Ada malam ilmu, karena ilmu itu sirnya baginda SAW. Karena ulama dulu mengatakan hari Rabu, malam Rabu itu malam nur, malam ilmu. Maka kami hidupkan mulai daripada asar hari Selasa, pagi esok petangnya Rabu, kita hidupkan sampai tengah malam, kita mengkaji ilmu. Silakan cari waktu, cari time-nya di majelis-majelis. Mesti ada majelis ilmunya, mesti ada majelis salawat dan zikrullahnya. Jadi ada 3 yang penting: majelis ilmu, majelis salawat, majelis tawajuh zikrullah. Ya, terserah dikasih nama apa, yang penting isinya itu. Ya, majelis ilmu disebut misalnya kuliah, apa namanya, kuliah ma'rifat, boleh. Majelis salawat disebut majelis mahabbah, silakan. Majelis tawajuh disebut kamar, majelis maghfirah, boleh. Majelis taubat, itu hanya nama. Ya, nasinya nasi santan. Di Jakarta namanya nasi uduk, di Bandung namanya nasi liwet, sampai di sini nasi lemak. Ya, sama kita suka semua. Yang lain nanti di lauknya, tambahan-tambahannya. Nah, itu yang disebut thariqah. Thariqah itu bahannya sama, yang lain itu, yang berbeza itu adalah penyajiannya, ya, dan perasaan orang yang sedang mencicipinya. Ya, oleh karenanya kita kadang-kadang menyalahkan makanan, padahal lidah kita yang sedang panas dalam. Ya, orang sedang panas dalam, dapatkah dia menikmati sesajian? Ya, dapatkah dia menikmati apa yang dihidangkan di depan? Tidak. Maka jangan salahkan makanan di hadapanmu, salahkan lidahmu dan mulutmu yang sedang berpenyakit. Ya, jangan salahkan zikir dan gurumu, tapi salahkan dirimu yang sedang bernoda, qalbumu yang sedang berpenyakit. Fi qulubihim maradun, qalbu mereka berpenyakit. Jika az-zikru qutul qulub, zikir itu makanan hati, maka bagi orang yang sedang sakit, zikir itu tabibul qulub, obat dulu. Mana ada obat yang manis? Nah, obat manis atau pahit? Pahit. Oleh karenanya bertahan, bersabarlah atas pahitnya obat. Nanti kita akan merasakan manisnya zikrullah. Ya. Namun jika orang mengatakan, wah saya tidak suka pahit, ya sudah, dia tidak akan menikmati itu sampai mati. Ya. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga ini, karena ini majelis penutup pada rihlah mahabbah kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ini diberkahi, tempat ini diberkahi, Opa dan semua ahlul majelis al khidmat.